Makin mudah belajar Quran? Ya di tes wawasan Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik tersayang, pemirsa MT dimanapun Anda berada, Ramadan Mubarak. Selamat datang di program Tes Wawasan Quran. Makin mudah belajar Quran, ya di tes wawasan Quran. Program ini merupakan program baru yang dibuat oleh MTA Indonesia untuk menemani pemirsa selama bulan suci Ramadan. Dalam program ini, kita akan mengetes pengetahuan adik-adik atfal dan adik-adik nasirat kita seputar Al-Quran. Wah, pastinya seru ya. Salam kenal ya, nama kakak Kak Fadli yang akan menemani selama acara ini. Sebelum mulai, kakak akan kenalan dulu nih sama peserta yang sudah hadir di studio. Yuk kita kenalan dulu satu-satu. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Di tim A ada tim atfal. Siapa aja nih di tim A? Perkenalkan, nama saya Fadlan, umur 12 tahun. Perkenalkan, nama saya Rehan, umur 11 tahun. Perkenalkan, nama saya Arsyad dan umur saya 12 tahun. Oke. Tim A siap? Siap. Oke. Sekarang ke tim B. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Di tim B ada tim nasirat. Siapa aja nih di tim B? Perkenalkan, nama saya Mona, umur saya 9 tahun. Perkenalkan, nama saya Kanita Sadaf, umur saya 14 tahun. Perkenalkan, nama saya Mutia, umurnya 9 tahun. Oke, umurnya 9 tahun. Jadi sudah pas di tim A ada atfal dan tim B ada nasirat. Jadi sebelum mulai, kakak akan bacakan dulu ya peraturannya. Nah adik-adik, ini peraturannya ya. Tes wawasan Quran akan ada 2 babak. Di babak pertama, terdapat 4 pertanyaan pilihan ganda. Pertanyaan pertama dan ketiga untuk grup A, pertanyaan kedua dan keempat untuk grup B. Tim yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan benar akan meraih 10 poin. Jika tim tersebut salah dalam menjawab, maka tidak akan mendapatkan poin. Jika ada tim yang salah dalam menjawab, maka pertanyaan tersebut bisa dijawab oleh tim lawan. Jika tim lawan bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan 5 poin tambahan. Babak kedua adalah babak rebutan. Hanya akan ada 1 pertanyaan pilihan ganda untuk babak rebutan yang bernilai 20 poin. Kak Fadli akan membacakan dulu seluruh pertanyaan dan pilihan gandanya, barulah setelah itu kalian boleh menekan bel. Tim yang paling cepat menekan bel adalah tim yang boleh menjawab pertanyaan di babak rebutan. Tapi hati-hati ya, kalau Kak Fadli belum selesai membacakan seluruh pertanyaan dan pilihan gandanya, maka ada tim yang memencet bel, maka tim tersebut akan didiskualifikasi. Dan tim lawanlah yang boleh menjawab pertanyaan yang ada. Jika salah satu tim salah dalam menjawab, maka pertanyaan bisa dilempar ke tim lawan. Jika tim lawan benar dalam menjawab, maka tim tersebut tetap berhak meraih 20 poin. Nah adik-adik, itu dia ya peraturannya. Yuk kita mulai gamesnya. Nah itu dia tadi adik-adik peraturan mainnya. Gimana Fadlan perasaannya? Pertama kali deg-degan? Deg-degan. Rehan udah 2 kali ya? Gimana? Masih deg-degan? Enggak. Arsyad? Tidak terlalu. Enggak terlalu. Ke tim B gimana? Mutia? Kanita? Deg-degan. Mona? Oke, siap. Kita mulai dari tim A dulu ya. Pertanyaannya ada 2 pertanyaan untuk tim A dan 2 pertanyaan untuk tim B di babak pertama. Pertanyaan pertama untuk tim A. Semangat tim A? Semangat. Kapankah waktu yang terbaik untuk membaca Al-Quran? A. Setelah sholat. B. Hari Jumat. C. Bulan Ramadan. Atau D. Semua benar. Arsyad, gimana? Pendapat saya sih D. D. Semua benar. Iya, semua benar. Rehan? Iya. Fadlan? Ya. Good. Oke, kita cek jawabannya apakah benar. Jawabannya benar. D. Semua benar.
10 poin untuk tim A. Gimana, Mubarak untuk 10 poin pertama? Sekarang ke tim B. Tim B jangan mau kalah. Kalian harus bisa mendapatkan 10 poin. Siap? Pertanyaan untuk tim B. Apa istilah atau ilmu untuk memahami isi Al-Quran? A. Tafsir. B. Tajwid. C. Asbabun nuzul. Atau D. Asbabul wurud. Gimana, Kanita, Mona? A. Tafsir. A. Tafsir. Gimana, Kanita? Sama, Mutia. Kita cek jawabannya. Mona ternyata yang jawab. Mona bilang A. Tafsir. Kita cek jawabannya apakah benar? Jawabannya benar. A. Tafsir. 10 poin untuk tim B. Gimana dong? Yeay gitu. Tos-tos sama temennya. Kanita masih deg-degan ya? Aduh. Oke, siap? Masih ada satu pertanyaan lagi nanti untuk tim B. Sebelumnya kakak ke tim A dulu. Tim A masih kelihatan tegang. Santai sejenak. Santai aja. Tangannya di atas meja juga nggak apa-apa. Jangan terlalu tegang. Oke? Siap. Pertanyaan kedua untuk tim A. Ini agak panjang. Diperhatikan baik-baik. Apa arti dari alif lam? Kakak ulangin. Apa arti dari alif lam mim? Alif lam mim. A. Akulah Allah yang lebih mengetahui. B. Aku Allah yang maha pengasih. C. Aku Allah yang lebih penyayang. Atau D. Aku Allah yang maha melihat. Gimana? Grup A. Jawabannya Rehan, Arsyad, Fadlan. Jadi A. Akulah Allah yang lebih mengetahui. Jadi jawabannya A. Arsyad? Sepertinya iya. Sepertinya iya. Fadlan? Iya. Oke. Kita cek jawabannya. Jawabannya benar. A. Akulah Allah yang lebih mengetahui. Baiklah, 10 poin untuk tim A. Tim B jangan mau kalah. Satu pertanyaan terakhir di babak pertama untuk tim B. Pertanyaannya, aduh ini agak susah nih ya bacanya. Jadi mohon disimak. Alif lam samsiah adalah hukum alif lam yang dirangkai dengan huruf-huruf samsiah, yakni A. Ta, tha, shot. B. Ro, da, zal. C. Nun, shin, zo. Atau D. Semua benar. Gimana tim B, Mona? Apakah Mona yang akan jawab? Atau sekarang Mutia yang akan jawab? Waktu kalian 10 detik. Gimana Mona? Diskusi. 5, 4. D. Semuanya benar. D. Semuanya benar. Gimana Kanita? Dikunci? Sepertinya Kunci? iya. Buna? Kita kunci jawabannya? Mutia? Kita kunci jawabannya. Tim A siap-siap? Sudah mempersiapkan jawabannya? Sudah? Oke. Jawabannya adalah sayang sekali kalian nambah 10 poin. Jadi jawabannya benar. D, semua benar. Gimana? Kayaknya tadi nggak yakin jawabannya. Berarti asal nebak tadi Mutia. Oh, iya. Tapi asal nebak benar loh. Jadi jawaban aman emang D sih semua benar. Kalau nggak tahu ya. Oke. Di babak pertama sudah selesai. Perolehan poin sementara 20-20. Kita masuk di babak kedua yaitu babak rebutan. Karena poin kalian sama,
di babak rebutan adalah penentu siapa yang akan menang. Tunggu. Peraturan di babak kedua, sebelum selesai kakak membacakan soal dan salah satu dari kalian ada yang memencet bel, maka pertanyaannya akan dilempar ke grup lawan. Ngerti? Jadi kakak selesaikan dulu baca soal, baru kalian bisa pencet bel untuk rebutan. Siap? Tim A siap? Siap. Tim B siap? Siap. Tim A, cek belnya dulu. Tim B, siap. Di babak rebutan, nilainya 20 poin. Langsung mengantarkan kalian ke juara jika benar. Pertanyaan rebutan. Disebut apakah istilah yang menerangkan tentang sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran? A. Asbabun nuzul. B. Asbabul wurud. C. Asbabun nabi. Atau D. Asbabul Quran. Silakan tim B dijawab. A. Asbabun nuzul. A. Asbabun nuzul. Wow, ini pertanyaan pamungkas yang akan membawa setiap tim juara. Jadi tim B menjawab asbabun nuzul. Gimana tim A? Apakah jawabannya benar? Nggak tahu. Oke, kita cek dulu jawabannya. Jadi jawabannya adalah benar. A. Asbabun nuzul. Wow, tadi Mona, Mutia sudah menjawab pertanyaan pertama, pertanyaan kedua. Sekarang Kanita, pertanyaan pamungkas. Berarti Kanita sudah tahu jawabannya pas sebelum kakak bacakan soal? Sudah? Wah, luar biasa. Tim Atfal, gimana? Tadi kalau kalian yang pencet bel, mau jawab apa? Saya sebenarnya pengen jawab D. Iya. Pengen jawab D. Tapi kurang yakin. B atau D? D. D, Asbabul Quran. Iya. Tapi untung kalian nggak pencet, mereka ternyata lebih benar. Mohon maaf, tim B 20 poin jadi 40, tim A tetap 20. Nah teman-teman, kalian penasaran nggak sih sama pengertian Asbabul Nuzul dan Asbabul Wurud? Biar tahu, yuk kita tanya ke Pak Bilal. Silahkan Pak Bilal. Baik, Kak Fadli, jazakumullah. Pertanyaannya, ya mungkin buat adik-adik ini kata yang jarang sekali didengar ya. Karena memang kalau kita sudah membahas tentang Asbabun Nuzul ataupun Asbabul Wurud, itu sudah ke pembahasan materi yang lebih dalam. Kalau pembahasan tentang Al-Quran, namanya Asbabun Nuzul. Kalau pembahasan tentang hadis, itu namanya Asbabul Wurud. Nah, jadi adik-adik beda ya. Jadi yang pertama, Asbabun Nuzul itu berkaitan dengan Al-Quran. Kalau Asbabul Wurud itu berkaitan dengan hadis. Nah, kalau Asbabun Nuzul itu apa Pak? Berkaitan dengan Al-Quran. Nah, kalau berkaitan dengan Al-Quran, asbab itu artinya sebab-sebab. Atau kalau bahasa kerennya kita nyebutnya konteks. Ya, kondisi ketika ayat itu nuzul. Yaitu diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah asbabun nuzul. Jadi kondisinya waktu itu kayak gimana sih yang sebenarnya gitu. Diturunkan kepada Nabi Muhammad itu ada peristiwa apa sih? Nah, jadi kondisi seperti itulah yang dipelajari berkenaan dengan asbabun nuzul itu ya. Oke, adik-adik paham ya? Asbabun nuzul ini berkaitan dengan ayat Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Kondisinya seperti apa ketika ayat itu diturunkan, itulah asbabun nuzul. Kalau secara kata tadi apa? Sebab-sebab turunnya ayat atau konteks turunnya ayat. Contohnya kayak gimana? Contohnya seperti apa? Nah, ini contoh. Kalau ada waktu saya akan jelaskan 2 contoh. Yang pertama, contohnya surat Al-Lahab. Adik-adik pasti paham kan Al-Lahab, surat Al-Lahab. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, pasti nih kita semua udah paham tuh, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Sebetulnya ketika wahyu itu diturunkan emang ada peristiwa apa sih atau sebabnya apa sih? Nah, jadi kondisinya itu adik-adik semua harus pahami ya bahwa
ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah Islam kepada keluarga beliau, keluarga terdekat beliau, salah satunya adalah pamannya ini, ya, Abu Lahab ini. Jadi ketika dikumpulkan oleh Rasulullah menyampaikan bahwa aku adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala, Abu Lahab itu sangat marah. Hai Muhammad, inikah tujuan kamu mengumpulkan kami? Katanya. Lalu Abu Lahab itu bilang begini, tabattalak, celakalah kamu Muhammad. Gitu. Nauzubillah min dzalik ya. Karena ucapan Abu Lahab itulah Allah Ta'ala menurunkan wahyu ini. Ya. Jadi sebagai jawaban atas doa buruk Abu Jahal kepada Rasulullah, tapi justru dibalasnya langsung oleh Allah Ta'ala dengan menurunkan sebuah wahyu. Ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, celakalah kedua tangan Abu Lahab ya. Jadi jelas ya adik-adik ya. Jadi asbabun nuzul itu artinya latar belakang, sebab-sebab atau konteks turunnya ayat itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu yang pertama ya. Berikutnya kita masuk ke asbabul wurud. Asbabul wurud ini berkaitan dengan apa tadi? Berkaitan dengan hadis. Asbab itu sama, sebab-sebab, konteksnya, latar belakangnya. Wurud itu artinya apa? Kalau kita melihat kamus, wurud itu artinya dinyatakan atau dikatakan atau datang. Ya, itu wurud. Jadi sebab-sebab atau latar belakang atau konteks sabda Nabi itu diucapkan, dikatakan, dinyatakan. Latar belakangnya seperti apa? Gitu. Nah, saya akan contohkan. Ya, salah satu contoh nih. Contoh hadis tentang la nabiyya ba'di. Umumnya orang kalau bicara tentang hadis la nabiyya ba'di, ketika ditanya sebetulnya asbabul wurudnya itu kondisi bagaimana sih? Nah, orang pada tidak tahu. Sekarang saya akan jelaskan nih ke adik-adik nih. Jadi pada waktu itu ya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat akan pergi ke perang Tabuk. Lalu yang ditugaskan menjaga Madinah itu Hadrat Ali bin Abi Thalib. Hadrat Ali bin Abi Thalib itu merasa keberatan. Ya Rasulullah, saya kan ya namanya anak muda ya. Ya bahasa kita itu anak muda disuruh jaga kota gitu, disuruh jaga rumah. Beliau agak keberatan. Nah, karena melihat kondisi itulah Rasulullah SAW menghibur Hadrat Ali. Ya, wahai Ali, maukah kamu? Ya, aku beritahukan bahwa kedudukanmu di sisiku itu ya sama seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Illa annahu, tapi ingat ya Ali, la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi sesudahku. Jadi maksudnya adalah untuk menghibur Hadrat Ali ya bahwa kedudukan beliau itu sangat istimewa di sisi Rasulullah. Sama seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Tapi supaya Hadrat Ali tidak kelebihan bahagianya, nanti dia mengatakan, Musa kan nabi, Rasulullah nabi, Harun kan nabi. Jangan-jangan saya juga nabi dong gitu. Nah, maka Rasulullah mengatakan itu la nabiyya ba'di. Nah, jadi adalah konteksnya seperti itu. Maka kalau kita tahu konteksnya, kita akan tahu kata ba'di itu artinya apa. Kan? Kalau arti ba'di itu sesudah, ya, sedangkan Harun dengan Musa itu bukan sesudah, tapi dalam waktu yang bersamaan. Nah, jadi adik-adik di situ juga maknanya ya, pemanfaatnya ketika kita mempelajari asbabun nuzul, kalau itu berkaitan dengan terjemahan, kita akan dapat menemukan terjemahan kata yang tepat dari kata bahasa Arab itu ya, untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Begitu juga dengan hadis tadi ya, kata ba'di. Kalau kita mengetahui asbabul wurudnya, kita dapat memilih terjemahan yang tepat itu apa dari kata ba'di. Karena kata ba'di artinya bukan hanya sesudah. Itu, tapi juga ada arti lain. Nah, itu nanti akan kita fahami ya dengan kita memahami tadi asbabul wurudnya. Sekali lagi, saya ulangi, untuk Al-Quran namanya asbabun nuzul, sedangkan untuk hadis berkaitan dengan hadis adalah asbabul wurud. Adik-adik mudah-mudahan difahami ya. Ini berkenaan dengan asbabun nuzul dan asbabul wurud. Baik Kak Fadli, itu saja jawaban dari saya. Mudah-mudahan semuanya memahami ya. Saya cukupkan. Jazakumullah. Nah, itu dia teman-teman penjelasan dari Pak Bilal. Semoga bisa dipahami adik-adik. Baiklah, karena sudah di penghujung acara,
kakak akan bacakan hasil akhir dari episode kali ini. Tim A 20 poin dan tim B 40 poin. Jadi pemenang untuk episode kali ini adalah tim B. Mubarak untuk tim B, mubarak buat Mutia, Kanita, dan Mona. Tim A, jangan sedih dan jangan berkecil hati. Semoga di episode yang akan datang bisa menang. Oke? Tetap semangat? Semangat. Nah, adik-adik tersayang, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, itulah tadi program tes wawasan Quran untuk episode kali ini. Jangan lupa ya untuk menonton program MTA lainnya, dan jangan lupa untuk menyaksikan khutbah huzur hanya di MTA. Terima kasih untuk Pak Bilal, terima kasih untuk para peserta yang sudah hadir di studio, terima kasih untuk para kru yang telah mensupport acara ini. Saya, Kak Fadli, dan para peserta undur diri. Sampai jumpa di episode yang akan datang hanya di Tes Wawasan Quran. Makin mudah belajar Quran, ya di Tes Wawasan Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.